Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ferdi, NIM 2142024916. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan terkait dengan tugas yang telah diberikan kepada saya, yaitu tugas psikologi perkembangan, yaitu terkait dengan dewasa awal dan juga dewasa akhir. Dewasa awal menurut referensi yang saya ambil di sini dimulai dari umur 21 tahun sampai 40 tahun. Ada beberapa referensi juga yang saya dapatkan itu dimulai dari 17, 18 dan juga 19 tahun. Kemudian saya putuskan saya mengambil referensi terkait dengan dewasa awal itu dimulai dari 21 tahun sampai 41 tahun. Kemudian poin yang pertama adalah emerging adulthood. Poin yang kedua perkembangan fisik, dan ketiga adalah perkembangan kognitif. Emerging adulthood merupakan transisi dari masa remaja menuju masa dewasa. Ini tentu kita ketahui transisi ini dimulai dari masa SMA sampai perguruan tinggi. Kemudian karakteristik emerging adulthood memiliki ciri-ciri yaitu ketidakstabilan terjadi dalam kehidupan, percintaan, pekerjaan, dan pendidikan. Nah, pada fase ini kita tidak memiliki kestabilan karena transisi antara remaja ke dewasa. Nah, itu dari percintaan, pendidikan, dan juga pekerjaan. Masih memiliki tanggung jawab, komitmen terhadap orang lain sehingga dapat menentukan dalam hidupnya sendiri. Kemudian poin yang ketiga, kita pada fase ini masih merasa remaja namun merasa sudah dewasa. Aspek dewasa awal, puncak performa fisik. Di sini jarang sakit karena sistem imun kita itu terbentuk dengan sempurna. Sedangkan apabila kita mendekati usia 40 tahun, kita sudah memulai atau mendapatkan gejala-gejala sakit karena kita sudah memasuki dewasa usia lanjut. Itu banyak sekali gejala-gejalanya dan nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian gangguan fisik akibat karena pola kebiasaan kurang baik. Contohnya yang tentu kita ketahui juga yang saat ini marak terjadi dan entah itu anak kecil ataupun remaja ataupun orang dewasa itu kebanyakan saat ini melakukannya. Contohnya merokok, narkoba, pola hidup yang kurang sehat. Faktor kesehatan yang mempengaruhi fisik. Yang pertama, status sosial ekonomi, ras, etnis, gender, dan hubungan personal. Terkait dengan hubungan personal ini juga mempengaruhi fisik, dimana apabila kita mempunyai hubungan baik dengan orang, terhadap sosial kita, terhadap orang lain, tentu itu akan mempengaruhi fisik kita. Dan sebaliknya, apabila kita tidak memiliki hubungan personal dengan orang lain dengan baik, tentu itu akan mempengaruhi fisik kita juga. Perkembangan kognitif, pemikiran formal merupakan pemikiran matang didasari pengalaman subjektif, intuisi, dan logika. Masa dewasa madya. Nah, masa dewasa madya ini dimulai pada umur 40 tahun sampai 60 tahun. Ciri-cirinya adalah perubahan penampilan, di mana perbedaan antara masa remaja, masa dewasa, dan juga masa dewasa madya ini sangat kelihatan sekali. Di mana apabila kita di masa awal dewasa itu kita suka berpenampilan yang ingin diperhatikan orang lain, kemudian pada masa dewasa madya ini kita memiliki penampilan yang seadanya saja. Kemudian perubahan kemampuan indera. Nah, apa yang dimaksud perubahan kemampuan indera? Di sini indera kita, indera penglihatan, indera pendengaran kita tentu sudah menurun, tidak lagi seperti
waktu kita muda, dimana kita sudah tidak terlalu jelas untuk mendengarkan, dan juga penglihatan kita sudah mulai rabun. Perubahan kesehatan, dimana kita sering sakit, imun kita menurun, daya tahan tubuh kita menurun, salah makan kita bisa sakit. Perubahan seksual laki-laki dan perempuan. Tanda usia dewasa madya, berat badan bertambah, berkurang rambut dan beruban. Nah, ini merupakan salah satu contohnya adalah berkurang rambut dan beruban. Bila kita sudah memasuki masa dewasa madya, tentu rambut kita akan berwarna putih. Perubahan kulit dan otot, dimana kita tidak lagi memiliki kulit yang segar, otot yang kuat. Masalah persendian dan tulang, kita sering masalah persendian dan tulang, sakit-sakit kaki, sakit-sakit tangan, dan sebagainya. Perubahan gigi dan mata, dimana gigi kita tidak lagi seperti gigi kita di waktu muda. Gigi kita banyak yang rusak, banyak yang copot. Itulah penjelasan dari saya terkait dengan tugas yang diberikan kepada saya. Sebenarnya usia dewasa madya dan juga usia masa dewasa akhir itu hampir sama. Nah, jadi penjelasannya saya gabungkan menjadi satu supaya penjelasan itu singkat dan padat, tidak memiliki perbedaan yang lebih jauh antara dewasa madya dan juga dewasa akhir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga tugas ini dapat diterima. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.